Alhamdulillah kita sudah melalui 1 bulan penuh Ramadan. Sudah kita nikmati bersama. Ramadan sudah meninggalkan kita, insya Allah meninggalkan dengan kemenangan. Mudah-mudahan di acara ini kita semua dilapangkan hatinya, diringankan tangannya untuk saling memberikan maaf, bukan untuk mengingat atau mengungkit hilaf, tapi untuk mencoba melipat lembaran lama itu berdebu. Asik ya? Mikir dari tadi malam ini. Langkah yang sampai, wajah yang berseri, mudah-mudahan menjadi indikasi pada hari yang baik. Sebenarnya saya mencari-cari Pak Yusuf, karena saya yakin beliau yang wajahnya paling berseri-seri. Tapi saking berseri-serinya mungkin sampai terlambat bangun. Mungkin khawatir mau dibully bro, jadi mungkin tidak berangkat. Tapi diwakili menantunya kalau tidak ada di sini. Saya disampaikan ucapan selamat dari kami semua. Mudah-mudahan dengan harapan Pak Yusuf dan Bu Isti dapat menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saling melengkapi, saling menghangatkan. Yang kedua, Bapak Ibu pasti punya cerita masing-masing di kampung halaman. Ketemu sanak saudara Handai Tolan dan juga para karib kerabat. Di sisi lain, perjalanan kita, Bapak Ibu akan memetik pelajaran. Tahun lalu barangkali banyak saudara-saudara kita yang masih kita kumpul bersama-sama. Selama tahun terakhir ini, lebaran kemarin mungkin ada yang sudah berkurang, kesehatan yang berkurang. Mudah-mudahan dengan saling silaturahim itu sangat menguatkan kita bersama-sama. Yang lebih-lebih Bapak Ibu yang jarang berziarah ke kuburan, pasti dipastikan Pak Novi ikut ke makam. Biasanya setelah sholat Idul Fitri kita saling bersilaturahim kepada moyang kita, saudara kita, dan saling mendoakan. Kemudian kami saling mengingatkan Bapak Ibu, selama Ramadan telah kita jalani bersama-sama, kita selalu berikhtiar untuk mengelola jiwa, raga kita, jasmani kita, untuk menggaibkan amarah sofiyah lawamah, untuk menjadikan insan yang mulia sehingga muncullah yang mutmainah. Harapan di hari ini Bapak Ibu, ini menjadi satu kebersamaan kita semua. Kita sempurnakan, kita saling memaafkan, sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi insan yang
bertakwa yang mulia bisa terwujud secara bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alaqa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafiina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Shodiq MSc AGRIU, yang terhormat Dekan Fakultas Peternakan Yusuf Insinyur Novi Andri Stianto SPT MSc PhD Ibu Asian N. Bapak Ibu selanjutnya, mari saya ingatkan buat diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur panjang. Kenapa bersyukur itu penting? Karena Allah menjanjikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah itu adzan. Adzan itu artinya informasi, pemberitahuan, maklumat. Barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, itu pakai lam pendek, fungsinya taukid, menguatkan, dan nun ditasjid, itu fungsinya juga taukid, menguatkan. Artinya dijamin 100% sungguh pasti Allah akan berikan tambahan kenikmatan. Amin. Itu kalau bersyukur. Tapi menurut Bapak Ibu sekalian, bersyukur ngagumipun syin, huruf tafasyi, lidahnya naik, udaranya menyebar di mulut. Bersyukur, jangan bersyukur pakai sin, huruf istighfar, lidahnya turun. Karena kalau syakaro yashkuru itu artinya mengakui, tapi kalau sakaro yashkuru itu artinya mabuk. Jadi kalau saya ngajak Mas Imbang ucapkan mari kita bersyukur, berarti mari kita mabuk. Nah, syakaro itu artinya mengakui. Berarti orang yang bersyukur adalah orang yang bisa mengakui semua nikmat yang sudah sampai pada dirinya. Itu namanya orang bersyukur. Lawannya adalah kufur, kafaro, cover. Itu artinya menutupi. Kalau ini sudah sering disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ya. Cover, hard cover ya. Dulu ingat kalau skripsi, hard cover. Skripsinya masih ada ya Pak Sotik ya. Masih bisa dicek. Itu artinya mengingkari, menutupi. Jadi sebetulnya Allah kasih dia nikmat yang sangat banyak, tapi tidak diakui. Itu namanya kufur. Maka kalau orang tidak pandai mengakui nikmat, yang muncul adalah adab. Misal, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf, mensewu, istri atau suami, yang kalau kemudian kita syukuri, itu adalah nikmat yang besar, termasuk besar badannya. Maka kemudian Allah akan memberikan kita kenikmatan berupa ketenangan batin bersama. Kegiatan yang luar biasa, namanya halal bihalal. Kadang-kadang ada istilah silaturahim, ada istilah silaturahmi, apapun itu istilahnya. Intinya adalah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman
itu adalah kasih sayang Allah yang tidak mengukur kedekatan dan baiknya orang itu terhadap Allah. Itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu akan diberikan hanya kepada hambanya yang terbaik. Itu nanti akan diberikan di akhirat. Kalau di dunia Allah itu Ar-Rahman. Misalkan air itu rahmat Allah. Wa nunazzilu minas samaa'i ma'an rahmatun lil alamin. Allah itu menurunkan air hujan itu rahmat. Maka tidak dipilih-pilih siapa yang rajin sholat kudangan, siapa orang tahu sholat orang kudangan, tidak pernah kayak begitu. Harta itu juga rahmat Allah. Yang rajin puasa dapat harta, yang orang tahu puasa tidak dapat, enggak, itu rahmat Allah. Maka belajar dari ini Bapak Ibu sekalian, kita punya kewajiban sebagai makhluk Allah, punya sibghah minallah untuk tetap berlaku baik kepada orang yang baik sama kita atau orang yang tidak baik sama kita. Jadi jangan dipilih-pilih, orang baik kemudian saya baik, terima kasih, kalau terima tak kasih, kalau kasih ngarep-ngarep mau menerima, bukan yang begitu. Itu Ar-Rahman. Maka ada istilah silaturahim, ada istilah silaturahmi. Sila itu yang menyambung, rahmi itu mungkin dari kata rahmat itu. Saya cari gitu ya, rahmi itu dari mana sih ya, gitu ya. Orang ketemu gitu. Ya, transliterasi memang yang KBBI memang silaturahmi. Meskipun kalau terjemahan yang lebih dekat, transliterasinya adalah silaturahim. Gitu. Untuk menggambarkan hubungan yang rahim itu kan milik ibu, apa-apa gak punya rahim. Gitu. Menggambarkan hubungan yang sangat akrab, sangat dekat, seperti saudara sekandung. Biasanya, umumnya, saudara sekandung kan tega larane, orang tega ini. Begitu, itu kalau saudara sekandung. Kalau tidak kayak begitu, nanti ada jengkel, nanti dari banyu mau nyuwek, dari mau nyabuk, ya, dari godong mau nyuwek, dari duit menjiok. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, dengan konsep silaturahim yang seperti ini yang kita butuhkan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih dikatakan, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah silaturahim itu orang yang membalas kebaikan. Saya dulu diundang, saya mengundang, saya dihormati, saya menghormati, bukan itu. Walakin akan tetapi al-wasil, orang yang silaturahim itu alladhi, orang yang idza qutiyat rahimu wasolaha, orang yang terputus silaturahimnya disambung lagi. Tahu jengkel karena ngomong elek karo wong. Ayo Mbak Triana, ngomong elek karo orang kalian ya. Orang ini orang kalian, gitu. Ya, jadi ketika pernah sakit hati sama seseorang, sehingga kita bebeh ketemu, tahu ya semuanya ya, malas begitu ya, ketemu, bebeh ngobrol, bebeh bareng, pokoknya mau lah jejeran begitu. Kemudian lewat momentum seperti sekarang ini, kita coba menghapus itu semua. Bisa, sudah move on saja, hapus saja semua sakit hati masa lalu. Saya akan menjalin lagi hubungan baik. Yang biasanya WA orang dibalas tidak balas, yang biasanya ngundang orang parani, yang mau salam orang dibalas tidak balas. Mengembalikan hubungan semula sebaik sebelum terjadi konflik. Nah, itu silaturahmi. Itu hal lebih hal. Nah, dengan pola silaturahim yang seperti ini, halal bihalal yang seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Rasulullah SAW sampaikan juga.